Puji Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita melanjutkan pembacaan Alkitab Perjanjian Baru kita, 1 tahun selesai 1 kali. Dan pagi ini kita sampai kepada Matius pasal 8, ayat yang ke-18 sampai Matius pasal 9, ayat yang ke-8. Nah, saudara-saudari, setelah di dalam pasal 8 kita melihat bahwa Tuhan turun dari gunung, ya, setelah dia memberikan wahyu mengenai realitas dari kerajaan surga. Dan kita melihat di dalam pasal 8 Tuhan melaksanakan ministry rajanya, ya. Hal yang pertama yang dilakukan, Tuhan mentahirkan orang yang sakit kusta dan menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan dari banyak orang yang kerasukan, ya. Agar orang-orang ini dapat menjadi umat di dalam kerajaan surga. Saudara-saudari, dalam Matius 8, ya, di awal ada orang kusta yang disembuhkan. Ini adalah gambaran dari orang Yahudi, ya. Sedangkan seorang perwira di dalam Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13 itu mewakili orang bukan Yahudi, ya. Nah, saudara-saudari, Raja Penyelamat yaitu Kristus Yesus pertama-tama datang kepada orang Yahudi, ya. Kemudian baru kepada orang bukan Yahudi, ya. Orang Yahudi, ya, yang percaya diselamatkan oleh jamahan langsung Raja Penyelamat ini atau Juru Selamat ini, ya. Di dalam Matius 8 ayat 3 Tuhan mentahirkan orang kusta dengan menyentuh langsung orang kusta itu dan disembuhkan. Sedangkan bagi perwira, ya, yang hambanya sakit, ya, yaitu orang yang bukan Yahudi, percaya dan diselamatkan itu melalui iman, ya, terhadap perkataan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudari, perwira itu mengenal kekuasaan atau kuasa dari Tuhan Yesus sebagai Raja Penyelamat, ya. Dan ia menyadari bahwa perkataannya memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Jadi dia sangat percaya bukan hanya kepada Raja Penyelamat atau Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, tetapi juga percaya kepada kuasa perkataannya. Maka saudara-saudari, Tuhan menyembuhkan hamba perwira itu dengan berkata, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka hambanya itu seketika sembuhlah. Saudara-saudari, iman yang sejati adalah iman yang berpegang kepada perkataan Tuhan, ya. Iman yang demikianlah yang dapat menyembuhkan kita. Saudara-saudari, artinya tiap hari kita harus memiliki perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan yang seketika. Dan ketika kita percaya perkataannya, maka banyak hal Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, sebelum kita percaya Tuhan, kita ini adalah orang dosa, ya. Kita ini orang yang lumpuh, yang tidak berfungsi, ya. Kita juga adalah seorang yang berbaring karena sakit demam, seperti yang dialami oleh ibu mertua Petrus, ya. Ini juga adalah gambaran dari orang Yahudi yang hidup di akhir zaman ini, ya, yang akan diselamatkan dengan menerima Tuhan Yesus menjadi Juru Selamat, ya, di dalam Roma pasal 11 ayat 25-26. Nah, saudara-saudari, melalui percaya kepada firman-Nya dan dijamah oleh sentuhan Tuhan Yesus sebagai Raja Penyelamat, kita akan disembuhkan. Sehingga apa?
sehingga kita memiliki fungsi yang dipulihkan. Melalui fungsi yang dipulihkan ini, kita dapat melayani Tuhan. Nah, saudara-saudari, selanjutnya di dalam ayat yang ke-18 sampai yang ke-22 ini mewahyukan jalan bagaimana mengikuti Raja Penyelamat ini. Saudara-saudari, jalan ini diwahyukan ya melalui kisah ya dua orang yang datang kepada Tuhan Yesus, pada Raja Penyelamat ini. Yang pertama adalah seorang ahli Taurat yang berkata kepada Tuhan ya di ayat 19. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Saudara-saudari, ahli Taurat itu ya, tidak mempertimbangkan perihal mengikut Tuhan itu membayar harga. Karena itu saudara-saudari, Tuhan Yesus menjawab dengan cara yang menyebabkan ahli Taurat ini mempertimbangkan bagaimana membayar harga dalam mengikuti Tuhan. Saudara-saudari, ini tentunya menguji kita ya, sebagai orang Kristen yang mengikuti Tuhan ya. Apakah kita betul-betul ya, menjadi orang yang mencari dan mengikuti Tuhan Yesus dengan tulus atau tidak? Jadi saudara-saudari, ketika Tuhan menjawab serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, ini membuktikannya bahwa kerajaan surga yang didirikan Tuhan itu bukan bersifat materi, bukan bersifat alamiah, bukan bersifat bumia, melainkan surgawi dan yang rohani. Karena itu Tuhan seolah-olah berkata, "Apakah kamu ingin mengikut aku? Aku tidak menjanjikan kenyamanan, materi ataupun duniawi. Aku tidak memiliki apa-apa. Bahkan dikatakan bahwa aku tidak bisa meletakkan kepalaku. Aku tidak punya bantal." Pertanyaannya, Tuhan seperti mengajukan pertanyaan kepada kita yang mengikuti Dia. Relakah engkau melepaskan kenyamanan hidupmu demi mengikuti aku? Maka saudara-saudari, di sini Tuhan sangat menegaskannya bahwa siapa saja yang mau mengikut Tuhan Yesus harus siap menderita, harus siap membayar harga. Maka saudara-saudari, dalam mengikuti Tuhan Yesus tidak ada janji akan kenikmatan materi. Dan ada satu lagi bagaimana Tuhan memberitahu bagaimana mengikuti Dia. Ya. Di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, seorang lain yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka." Saudara-saudari, di sini Tuhan memberi jawab ya, betapa ajaibnya Tuhan Yesus ya, di dalam hal memperlakukan orang ya. Saudara-saudari, Tuhan begitu sangat bijaksana ya. Jawaban Tuhan kepada ahli Taurat dan salah seorang muridnya ini memperlihatkan ya kepada kita hari ini bagaimana kita mengikuti Tuhan sebagai Raja Surgawi kita. Saudara-saudari, untuk mengikuti Tuhan, maka di sini kita bisa melihat dua prinsip penting yang harus kita miliki. Yang pertama, saudara-saudari, jika kita ingin mengikuti Tuhan, kita tidak boleh mengharapkan kenikmatan, kenyamanan, hal-hal materi atau bumi apapun.
tetapi harus membayar harga. Membayar harga, saudara. Melepaskan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan. Yang kedua, untuk mengikuti Tuhan Yesus, kita harus mutlak. Mutlak, saudara. Jadi yang pertama kita membayar harga, yang kedua harus mutlak. Tidak mengindahkan permintaan orang mati. Murid Tuhan tadi salah satunya mengatakan bahwa biarlah izinkanlah aku pergi untuk menguburkan ayahku. Tetapi Tuhan mengatakan ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Saudari, artinya kita harus mutlak mengikut Tuhan dan tidak mengindahkan permintaan orang mati. Mengapa? Karena kita orang-orang percaya adalah orang-orang yang hidup. Dan kita yang hidup ini harus terus mengikuti Tuhan Yesus. Dan di dalam ayat selanjutnya, di dalam pasal 8 ayat 23 sampai yang ke-27, ya, di sini Tuhan memperlihatkan bahwa Dia adalah Raja yang berkuasa. Raja yang berkuasa ini ya, di dalam perjalanannya ya, bersama Tuhan. Saudara-saudari, di sini memperlihatkan di dalam ayat 23, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Setelah dia mewahyukan bagaimana mengikuti dia, mengikuti Tuhan Yesus, yang pertama harus membayar harga. Yang kedua harus mutlak. Maka di dalam perjalanan murid-murid mengikuti Tuhan, Tuhan ada di antara mereka. Karena di sini dikatakan Tuhan naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Lalu sekonyong-konyong ada angin ribut di danau itu, ya, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Saudara-saudari, di sini ada angin ribut, ada gelombang, ya. Di air ada gelombang, ada badai. Di udara ada angin ribut. Maka di sini murid-muridnya datang kepada Tuhan, membangunkan Tuhan yang lagi tidur. Murid-murid mengatakan, Tuhan, tolonglah kita binasa. Maka Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu. Maka danau pun menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang macam apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, saudara-saudari, Tuhan berkuasa atas angin dan atas laut. Ya. Kalau kita melihat hal ini, saudara-saudari, angin bukanlah makhluk hidup, ya. Laut bukanlah makhluk hidup. Tetapi mengapa ya Tuhan menghardik? Ya, artinya Tuhan membentak angin dan danau. Saudara-saudari, karena kita melihat ya bahwa di udara atau di wilayah angin, udara itu adalah tempat di mana malaikat-malaikat yang jatuh ya hidup. Kemudian di danau adalah di mana roh-roh yang najis ya, roh-roh najis ya, itu juga hidup. Karena itu Tuhan mengatakan ya, kepada murid-muridnya, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Nah, saudara-saudari, iman itu berasal dari atau timbul dari firman Tuhan, firman Kristus. Ya. Jadi iman itu tergantung pada firman Tuhan. Ya, di dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran akan firman
Kristus. Maka jika kita tidak memiliki firman dari Tuhan, kita tidak akan memiliki dasar untuk iman kita. Saudara-saudari, Tuhan sudah memberi mereka firman. Untuk apa? Untuk bertolak ke seberang. Ya, di dalam ayat 18 kan, pasal 8 ini kan dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Saudara-saudari, kalau di awal Tuhan sudah ngomong mari bertolak ke seberang, berarti kita akan sampai ke seberang. Tetapi saudara-saudari, ketika di tengah perjalanan, murid-murid tidak berpegang kepada perkataan Tuhan. Murid-murid lebih melihat kepada situasi sekelilingnya. Saudara-saudari, pertama ada perkataan firman Tuhan yang dikatakan bertolak ke seberang. Artinya pasti sampai ke seberang. Yang kedua, ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya di dalam perahu. Artinya apa, saudara? Kita sebagai seorang Kristen telah memiliki firman Tuhan yang tertulis. Kita harus membacanya dan menikmatinya, supaya di satu saat, di satu kejadian, di satu peristiwa, firman itu berkata-kata kepada kita secara seketika, secara spontan. Artinya firman yang rema. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Karena itu saudara-saudari, kalau kita tidak memadai dan memiliki banyak dari firman Tuhan, itulah yang menyebabkan kehidupan kita dipenuhi dengan takut, khawatir, cemas, bingung, tanpa pengharapan. Saudara-saudari, seorang Kristen adalah orang yang memiliki firman Tuhan, orang yang memiliki penyertaan Tuhan. Kalau kita membaca satu fakta, pertama ada perkataan Tuhan yang berkata bertolak ke seberang. Kedua, ada fakta di mana Tuhan Yesus ada di dalam perahu murid-murid. Maka saudara-saudara, harusnya kita sebagai orang Kristen yang memiliki perkataan Tuhan, yang memiliki Kristus yang menyertai kita, maka kehidupan kita bukanlah kehidupan yang kita arahkan pandangan kita kepada angin ribut, kepada gelombang di laut, kepada masalah situasi dan lingkungan kita yang menyemaskan, yang menakutkan, saudara-saudari, yang mengkhawatirkan. Tetapi kita harus senantiasa memiliki perkataan Tuhan dan menyadari penyertaan Tuhan. Saudara-saudari, di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 5, di sana dikatakan bahwa kalau kamu tidak yakin bahwa Kristus ada di dalam kamu, maka kamu tidak tahan uji. Saudara-saudari, moga kita senantiasa mengandalkan firman Tuhan dan senantiasa memandang Tuhan, menyadari Tuhan menyertai kita. Di dalam banyak ayat Tuhan mengatakan, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan Daud pernah berujar, sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku, sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Maka saudara-saudari, kita adalah orang Kristen yang selalu percaya kepada firman-Nya dan senantiasa menikmati penyertaan-Nya, sehingga kita tidak memandang situasi dan keadaan dan kondisi sekeliling kita. Seperti hari ini kita mengalami pandemi, mungkin segala sesuatunya serba sulit, tetapi percayalah kepada firman Tuhan dan kepada penyertaan Tuhan. Saudara-saudari, kalau Tuhan sedang tidur di perahu, seharusnya kita juga tidur.
Saudara-saudari, saya teringat dengan ketika Tuhan selesai menciptakan manusia. Pada hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Pada hari ke-7 Tuhan istirahat. Saudara-saudari, setelah Tuhan menciptakan manusia, Tuhan istirahat. Apakah manusia bekerja? Tidak. Manusia ikut istirahat. Saudara-saudari, kalau kita mengikuti perjalanan Tuhan bersama murid-muridnya, Tuhan tidur. Seharusnya murid-murid ikut tidur. Sekalipun di sekelilingnya ada angin dan badai. Maka kita melihat ya saudara-saudari, inilah jalan kita mengikuti Tuhan. Kita membayar harga, kita mutlak, tetapi kita memiliki firman-Nya, kita memiliki penyertaannya. Dia tidur, seharusnya kita ikut tidur. Ya. Kita jangan panik, ya. Kita manusia itu panikan. Ya. Lalu di ayat ke-28 sampai yang ke-34 ya. Di sini ada cerita mengenai dua orang yang kerasukan yang disembuhkan Tuhan. Ya. Saudara-saudari, kita melihat ya, bahwa ketika Tuhan menyeberang di sana ya, roh-roh jahat, roh-roh najis, setan-setan sudah menunggu Tuhan. Ya. Yaitu ada orang yang memiliki kawanan babi ya. Kemudian juga ada orang yang kerasukan ya. Lalu setan-setan itu ingin masuk ke dalam babi-babi itu. Saudara-saudari, akhirnya pengusaha babi ini orang yang menolak Tuhan Yesus. Mengapa? Karena mereka menginginkan ya, babi-babinya ya. Saudara-saudari, ketika setan ini mau ke babi-babi, Tuhan mengizinkan. Dikatakan ayat 32, Yesus berkata kepada mereka, pergilah lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu, maka terjunlah sejumlah kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Saudara-saudari, di sini ya, ada pengusaha babi yang ini melambangkan industri dunia saat ini ya, yang penuh dengan bisnis yang kotor, yang najis ya. Nah, di dalam dunia ini setan-setan ya, dan di mana-mana ada usaha yang tidak takhir ya. Maka setan akan menguasainya di dalam sistem mereka, dan kemana saja kita orang-orang percaya ya, pengikut Tuhan Yesus yang melayani ya, mengusir setan-setan ya, dan membersihkan usaha-usaha yang najis atau tidak tahir ya, maka seluruh penduduk itu akan menolak kita dan meminta, di sini dikatakan Tuhan untuk meninggalkan mereka. Saudara-saudari, orang-orang dunia akan sakit hati ya, bila setan-setan diusir ya, usaha yang najis yang tidak tahir dibersihkan. Saudara-saudari, sesungguhnya mengusir setan-setan dan membersihkan usaha-usaha ya, seperti usaha yang kotor, yang najis ini adalah satu hal yang baik. Tetapi hal ini ya, sangat merugikan dan sangat tidak menyenangkan orang-orang di dunia. Saudari, sekalipun kita hari ini sebagai orang percaya berbuat yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita, tetapi sekali lagi dunia tidak akan pernah mengapresiasi kita dan tidak akan pernah menerima kita. Tapi saudara-saudari, kita tidak perlu terganggu karena kita telah melihat bagaimana ya, kita mengikut Tuhan. Tuhan menyertai dengan firman-Nya, dan Tuhan menguatkan dengan penyertaan-Nya. Nah, kita melihat setelah ayat pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-8
Di sini kita melihat Tuhan ya naik ke perahu dan menyeberang kembali sampailah ke kotanya sendiri, ya, yaitu Nazaret ya. Maka dibawanyalah kepadanya orang lumpuh terbaring di tempat tidurnya. Dan ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hei anakku, dosamu telah diampuni. Saudara-saudari, di sini Tuhan mewahyukan ya mengenai bagaimana Tuhan berkuasa mengampuni. Saudara-saudari, Tuhan menyatakan bagaimana Dia punya kuasa untuk mengampuni. Maka di ayat 6 dikatakan, Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu Tuhan berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu. Dan dikatakan, pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu bangun, lalu pulang. Maka orang banyak melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah dan yang telah memberikan kuasa yang demikian kepada manusia. Saudara-saudari, hari ini kita perlu melihat ya, bahwa Tuhan Juru Selamat kita ya, adalah Tuhan yang memiliki kuasa mengampuni. Jadi ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menyatakan sebagai Raja surgawi. Saudara-saudari, moga ketika kita membaca pasal 8 dan pasal 9 ini, kita diberkati Tuhan bahwa mengikut Tuhan itu perlu membayar harga, perlu mutlak. Tapi saudara-saudari, sekalipun demikian, Tuhan memberikan firman-Nya supaya kita bisa hidup oleh firman-Nya. Kita hidup oleh iman. Dan kita juga menikmati penyertaan Tuhan. Maka Tuhan juga memperlihatkan bagaimana Tuhan berkuasa atas angin, atas laut, atas setan-setan, atas roh-roh jahat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.